Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Di sini kami akan menjelaskan tentang IT for IT. Saya akan menjelaskan apa itu IT for IT. IT for IT adalah sebuah arsitektur, referensi, dan kerangka kerja untuk manajemen TI yang memberikan panduan holistik dan preskriptif untuk implementasi kemampuan manajemen TI untuk perusahaan digital saat ini. IT for IT adalah arsitektur referensi yang tidak terkait dengan vendor, teknologi, atau industri tertentu yang memungkinkan wawasan untuk memperbaiki yang keberlanjutan. Organisasi TI dan vendor alat menggunakan IT for IT sebagai kerangka kerja untuk meningkatkan dan membimbing kemampuan TI dengan fokus pada nilai. Selanjutnya, fokus IT for IT. Fokus utama IT for IT adalah pada manajemen aliran kerja TI secara end-to-end. Beberapa aspek fokus utama IT for IT. Pertama, manajemen proses. IT for IT memberikan panduan untuk mengelola aliran kerja TI yang meliputi proses-proses seperti perencanaan strategis TI, pengembangan aplikasi, manajemen layanan TI, manajemen arsitektur, dan lainnya. Kedua, orkestrasi dan otomatisasi. IT for IT mendorong orkestrasi dan otomatisasi proses TI. Hal ini membantu meningkatkan efisiensi operasional dan mengurangi kesalahan manusia. Ketiga, integrasi end-to-end. IT for IT bertujuan untuk mengintegrasikan aliran kerja TI secara keseluruhan, dari perencanaan hingga penerapan, pemantauan, dan pemeliharaan. Ini memastikan fleksibilitas yang lebih baik atas aliran kerja TI. Keempat, pemantauan yang pengukuran kinerja. IT for IT menyediakan materi dan mekanisme pemantauan kerja yang membantu organisasi mengukur bagaimana aliran kerja TI berkontribusi terhadap tujuan bisnis. Kelima, kebijakan keamanan dan kepatuhan. IT for IT juga memasukkan aspek dan keamanan kepatuhan dalam aliran kerja TI, membantu organisasi melindungi data dan sistem. Baik, selanjutnya ada lapisan IT for IT. Pertama itu ada strategi TI. Ini adalah lapisan pertama dalam IT for IT dan fokus pada pengembangan strategi TI yang sejalan dengan tujuan bisnis. Tanggung jawab utama di lapisan ini adalah mendefinisikan tujuan, visi, dan arah strategis TI. Hal ini mencakup pemilihan teknologi yang tepat, pengembangan arsitektur TI, dan pengembangan rencana untuk mencapai tujuan tersebut. Kedua itu ada arsitektur. Lapisan kedua ini mengatasi desain yang dimana ada pengembangan arsitektur TI yang mendukung strategi yang telah ditetapkan dalam lapisan strategi TI. Ini mencakup perencanaan dan perancangan arsitektur TI yang mencakup aspek seperti perangkat keras, perangkat lunak, dan integrasi antar sistem. Ketiga itu ada desain. Lapisan ini berfokus pada pengembangan desain teknik dan layanan TI yang mendukung arsitektur yang telah ditetapkan. Desain ini melibatkan pengembangan aplikasi, integrasi sistem, dan spesifikasi teknik yang akan mendukung operasi TI. Terus yang terakhir itu ada orkestrasi. Nah, yang mana ini adalah lapisan terakhir yang berfokus pada otomatisasi dan pengelolaan operasional aliran kerja TI dalam organisasi. Nah, lapisan ini mencakup orkestrasi proses, manajemen layanan TI, pemantauan, pemeliharaan, dan aspek operasional lainnya. Dan ada juga manfaat IT for IT, yaitu ada 5. Yang pertama, meningkatkan efisiensi. IT for IT yaitu membantu organisasi dalam mengidentifikasi dan menghilangkan redundansi dalam proses IT mereka, sehingga meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya. Yang kedua, meningkatkan kualitas layanan. Dengan menggunakan IT for IT, organisasi dapat memastikan bahwa layanan TI mereka memenuhi kebutuhan bisnis dan pelanggan, sehingga meningkatkan kualitas layanan. Yang ketiga, meningkatkan transparansi, yaitu membantu organisasi dalam memahami bagaimana layanan TI mereka berkontribusi pada tujuan bisnis yang lebih besar, sehingga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.
Yang keempat, meningkatkan fleksibilitas, yaitu membantu organisasi dalam menyesuaikan layanan TI mereka dengan perubahan bisnis dan teknologi yang cepat sehingga meningkatkan fleksibilitas. Dan yang terakhir, meningkatkan kolaborasi. IT for IT mempromosikan kolaborasi antara tim TI dan bisnis sehingga membantu organisasi dalam mencapai tujuan bisnis yang lebih besar. Selanjutnya ada konsekuensi IT for IT. Pertama ada kompleksitas awal. Kompleksitas awal, implementasi IT for IT dapat memerlukan perubahan yang signifikan dalam proses dan sistem yang ada, yang memungkinkan menghadirkan kompleksitas awal. Yang kedua ada biaya implementasi. Biaya awal untuk merancang, mengimplementasikan, dan melatih staf mengenai IT for IT dapat signifikan. Yang ketiga ada resistensi perubahan. Karyawan mungkin menolak perubahan dalam proses mereka yang telah ada sejak lama dan dapat menghambat adopsi IT for IT. Yang keempat, kesalahan implementasi. Jika tidak diimplementasikan dengan benar, IT for IT dapat menyebabkan masalah dan ketidaksempurnaan dalam pengelolaan IT. Yang terakhir ada perlu memanajemen yang cermat. Memanajemen yang cermat dan pemantauan rutin diperlukan untuk memastikan implementasi IT for IT berjalan dengan baik. Itu adalah beberapa tantangan dalam menerapkan IT for IT. Yang pertama yaitu perubahan budaya. Yaitu menerapkan IT for IT seringkali memerlukan perubahan budaya dalam organisasi. Pegawai mungkin harus beradaptasi dengan proses dan metode kerja baru. Dan resistensi perubahan adalah masalah yang sering muncul. Yang kedua yaitu integrasi sistem. Integrasi IT for IT dengan sistem dan alat yang sudah ada dalam organisasi bisa rumit. Perlu memastikan bahwa sistem yang ada dapat berkomunikasi dengan IT for IT dan data dapat mengalir secara mulus. Yang ketiga yaitu keamanan informasi. Manajemen TI yang lebih terintegrasi dengan IT for IT dapat menghadirkan tantangan keamanan tambahan. Penting untuk memastikan bahwa data dan sistem tetap aman dan terlindungi. Yang keempat yaitu sumber daya dan pelatihan. Organisasi mungkin perlu menginvestasikan sumber daya dalam pelatihan staf untuk memahami dan mengelola IT for IT. Ini termasuk pelatihan untuk memahami kerangka kerja itu sendiri dan perangkat lunak atau alat yang digunakan. Dan yang terakhir yaitu biaya implementasi. Implementasi IT for IT dapat memerlukan investasi awal yang signifikan dalam pengembangan perangkat lunak dan infrastruktur. Organisasi perlu mengelola biaya ini dengan bijak. Selanjutnya, mengapa IT for IT diperlukan? IT for IT memberikan panduan yang perspektif tentang bagaimana merancang, memperoleh dan mengimplementasikan fungsi-fungsi yang diperlukan untuk menjalani IT secara end-to-end. IT for IT membantu mengatasi masalah-masalah yang sering dihadapi oleh perusahaan modern seperti silo data dan kesulitan mengintegrasikan berbagai alat dan solusi yang digunakan untuk mengelola proses yang berbeda. Yaitu ada beberapa manfaat penggunaan dari IT for IT, antara lain meningkatkan visibilitas di seluruh organisasi, mengintegrasikan alat dan solusi yang berbeda, dan mempercepat pengiriman produk dan layanan. IT for IT juga kompatibel dengan kerangka kerja lain seperti ITIL, COBIT, Agile, dan DevOps. Dengan menggunakan IT for IT, organisasi IT dapat menyelaraskan operasional yang efisiensi IT dengan tujuan bisnis dan meningkatkan efisiensi proses bisnis dengan mengeliminasi proses redundan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.